Siapa yang sangka rumah subsidi juga bisa disulap jadi homey loh. Hai Sobat SMF, kali ini Rumin mau grebek rumah di Sanata. Rumin mau buktiin kalau rumah subsidi juga bisa disulap jadi homey dan nyaman. Yuk ikutin Rumin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Hai, Eka. halo. Kita mau grebek rumah Mas Eka. Buat yang penasaran gimana keseruannya, ikutin videonya terus sampai akhir ya. Kali ini Rumin udah bersama Mas Eka selaku pemilik dari rumah di Sanata. Kita bakal bahas gimana sih caranya menyulap rumah subsidi yang ukurannya compact, jadi stylish, unik, dan tentunya nyaman. Selamat siang Mas Eka. Selamat siang. Oke, nama saya Eka Prasetya, owner dari Rumah di Sanata. Jangan lupa cek akunnya Rumah di Sanata ya, karena bener-bener ini Sobat SMF rumahnya tuh super unik dan bener-bener memaksimalkan space banget. Jadi bisa dicek akunnya. Nah, waktu aku pertama kali datang, aku tuh agak skeptis loh Mas. Ini tuh beneran rumah subsidi ya Mas emang? Benar, ini rumah subsidi 6x10, ya yang ukurannya sangat compact banget kan. Jadi kenapa rumah subsidi? Masih bisanya rumah subsidi lah, pengennya kan bikin rumah sendiri gitu kalau punya uang, tapi karena menurut kita lebih terjangkau rumah subsidi. lebih terjangkau. Oke, Nah, makanya kita beli rumah subsidi. Gimana sih Mas, apa sih tipsnya untuk mengubah rumah subsidi yang compact jadi lebih terlihat luas, lebih nyaman? Itu sebenarnya inspirasinya Mas Eka dari mana sih? Kalau inspirasi saya sih kebanyakan memang dari Pinterest ya. Selain itu mungkin karena saya juga basicnya desain dari dulu. Cuman bukan desain rumah ya, bukan. Desain tapi sedikit-sedikit ngerti lah untuk desain rumah. Kenapa akhirnya kita didesain seperti ini? Namanya juga rumah subsidi kan, yang ruangnya sedikit gitu. Akhirnya kita banyakin bukaan kaca, terus banyak sekat-sekat yang dibongkar untuk kelihatan lebih luas aja. Lebih gitu. luas gitu Lebih ya. luas. Karena tadi itu rumah subsidi kan ruangnya kecil-kecil nih. Iya. Kalau kita buka lumayan lah kelihatan agak lebar dikit gitu. Gimana sih caranya tips memilih rumah subsidi biar furniture-nya itu nggak malah terlihat rumahnya menjadi lebih sempit gitu Mas? Kebanyakan di sini furniture kalau nggak custom bikin sendiri. Oh, bikin sendiri? Iya, kebanyakan ya. Tapi ada beberapa memang ada yang beli juga langsung. Mungkin lagi ribet, mungkin males, ya kita beli aja lah gitu. Pengennya mah ya kita bikin, cuman kendala waktu akhirnya ada beberapa yang buat anak-anak di dalam itu beli. Kalau yang lain-lain kayak meja komputer saya custom sendiri, walaupun yang bikinnya bukan saya tapi desainnya saya sendiri gitu. 50-50 lah, 50 saya, 50 tukang gitu. Oh, I see. Ya, desainnya dari Ya, Masnya, terus betul. dieksekusi sama tukang gitu ya. Apa sih Mas yang menginspirasi Mas buat, oke, aku akan beli rumah pertamaku kayak gitu Mas? Karena waktu itu kita kan ngontrak nih sebelumnya di Jakarta sama istri. Pas anak pertama mau lahir, kita memutuskan ya udahlah kita ngambil rumah subsidi aja. Karena kan pada waktu itu belum mampu juga untuk bikin rumah ya. Karena kita berpikir anak bentar lagi mau lahir harus punya lingkungan nih. Biar gak pindah-pindah. Karena di Jakarta itu kita pindah sini, pindah sana gitu. Kasihan ke anaknya kalau udah lahir kan lingkungan baru juga dapat teman, nanti pindah Ganti ganti lagi, kasihan. Ya udah akhirnya kita milih di Pandeglang lah yang tengah-tengah. Ke rumah orang tua nggak terlalu jauh, ke Pandeglang, ke tol juga nggak terlalu jauh gitu, atau ke kereta juga ke Rangkas nggak terlalu jauh gitu. Berarti ke rumah orang tua nggak jauh, mau activity juga nggak Iya, jauh betul. gitu ya. Kalau lingkungan di sini boleh diceritain nggak Mas, rumahnya ini apakah dekat ke fasilitas umum atau pasar gitu Mas? Kalau di sini kan ke kota lumayan deket ya, ke kota Paneglangnya pasar deket. Di sini ada 2 pasar yang deket, pasar Maja sama pasar Paneglang gitu. Buat olahraga ya, alun-alun gitu, ada juga di belakang. Deket-deket juga sih. Berarti walaupun rumah subsidi sebenarnya dia accessible lah ya Mas, Ya. dekat ke kota kayak gitu ya Mas. Nah, tadi Rumin udah bahas seputar gimana sih Mas Eka mendapatkan inspirasi untuk membangun rumah di Sanata. Nah, kalau cerita tentang renovasinya pasti penasaran kan? Tunggu part 2-nya ya.